Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sekar dan juga teman-teman Biologi 203. Yang kami hormati Ibu Sekar Jati Pamungkas, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan juga teman-teman Biologi 203 yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi pertemuan 6 kali ini, penelitian survei 1 atau penelitian eksperimen. Nah, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Koriah, sebagai moderator dan juga pemateri kedua, dan ada Mbak Hermawati Imelda Putri sebagai pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian penelitian eksperimen. Percobaan atau disebut juga eksperimen berasal dari bahasa Latin yaitu experiri yang berarti menguji coba. Eksperimen adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Eksperimen menurut KBBI berarti percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Hakikat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen pada umumnya menurut Ari tahun 1985 mempunyai 3 karakteristik penting yaitu 1. Variabel bebas yang dimanipulasi, 2. Variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kontrol agar tetap konstan, 3. Efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti. Ketiga karakteristik tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah memanipulasi. Karakteristik pertama yang selalu ada dalam penelitian eksperimen adalah tindakan memanipulasi variabel secara terencana yang dilakukan oleh peneliti. Yang dimaksud dengan manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Misalnya dalam suatu proses penelitian laboratorium, 2 kelompok yaitu treatment dan kelompok kontrol diberikan suhu ruangan yang bertingkat, yaitu dingin, sedang, dan panas. Perbedaan kondisi ruangan tersebut direncanakan sebagai penentu awal agar mereka memperoleh hasil yang mungkin berbeda di antara kedua grup. Perbedaan yang muncul tersebut diperhitungkan sebagai akibat adanya manipulasi variabel terhadap 2 kelompok. Yang kedua adalah mengontrol variabel. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka proses eksperimen harus dipisahkan dengan variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memiliki potensi yang mungkin dapat mempengaruhi hasil pengukuran pada variabel terikat. Sehingga peneliti yakin bahwa apabila terjadi perbedaan pada variabel terikat antara grup kontrol dan grup treatment, atau dengan kata lain, perbedaan tersebut disebabkan oleh perubahan treatment yang dilakukan oleh peneliti pada variabel bebas. Kemudian yang ketiga adalah melakukan observasi. Observasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap kedua kelompok tersebut. Tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat atau mencatat fenomena apa yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara 2 kelompok. Tindakan observasi dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Dalam proses eksperimen yang biasanya ada 2 kelompok variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Maka peneliti dianjurkan untuk lebih fokus melakukan pengamatan pada variabel terikat, yaitu variabel yang biasanya menerima akibat terjadinya perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Korea. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian eksperimen. Nah, langkah-langkah dalam studi eksperimen itu pada dasarnya sama dengan langkah-langkah pada penelitian lain. Itu menurut Emzir pada tahun 2010. Langkah-langkah tersebut yang pertama itu memilih dan merumuskan masalah, kemudian yang kedua itu memilih subjek dan instrumen pengukuran, dan selanjutnya itu memilih desain penelitian, kemudian yang keempat itu melaksanakan prosedur, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam itu merumuskan kesimpulan. Adapun menurut Gay, pada tahun 1982, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Kemudian yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga, itu pembuatan atau pengembangan instrumen. Dan yang keempat, itu pemilihan desain penelitian. Kemudian yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Dan yang terakhir itu menformulasikan simpulan. Selanjutnya itu ada contoh penelitian eksperimen dalam pendidikan biologi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Tim Game Turnamen atau TGT berbasis teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem pencernaan di kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai pada tahun 2016-2017. Nah, pendahuluan dari penelitian ini itu pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Melalui adanya pendidikan, itu diharapkan bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei dan wawancara pada tanggal 24 Mei 2016 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai, itu dapat diketahui bahwa dalam kegiatan belajar mengajar pada ilmu pengetahuan alam, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai, pada kelas 8, guru masih menggunakan pembelajaran yang sering digunakan oleh guru di sekolah tersebut. Berarti tanpa inovasi yang baru gitu. Hal ini membuat siswa kurang tertarik dengan materi yang diajarkan. Adapun penyebab siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu terlihat pada data hasil belajar yang didapatkan. Pemilihan model pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan kurikulum merupakan salah satu kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini dikarenakan ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru diharapkan dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi itu adalah model-model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kemudian, teka-teki silang itu merupakan teknik pembelajaran siswa yang lebih menarik karena mengandung unsur permainan, hiburan, dan dapat dilakukan secara santai dengan berbagai variasi. Dalam penelitian ini, teka-teki silang itu digunakan pada saat pelaksanaan turnamen model pembelajaran tim game turnamen. Pencernaan bukan hal yang asing lagi untuk dipelajari, karena pencernaan selalu dialami oleh setiap makhluk hidup, mulai dari proses memakan hingga proses mengolah makanan dalam tubuh dan menjadikan zat yang berguna bagi tubuh. Nah, adapun lokasi penelitian yang peneliti pilih itu adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai. Pemilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai tersebut itu disebabkan karena adanya beberapa pertimbangan. Nah, yang pertama, itu belum pernah dilakukan penelitian dengan menggunakan model cooperative learning dengan tipe Teams Game Turnamen berbasis teka-teki silang di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kelam Permai. Yang kedua, itu peneliti ingin memberikan inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar khusus pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah tersebut. Nah, untuk metodenya itu kan menggunakan penelitian eksperimen, metode penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini itu berbentuk penelitian eksperimen atau experimental research.
Menurut Sugiono, pada tahun 2013, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Penelitian eksperimen yang digunakan adalah quasi-experimental design dengan rancangan penelitian non-equivalent control group design. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2013, quasi-experimental design mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sedangkan non-equivalent control group design adalah desain yang hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara random. Nah, menurut Sugiono juga pada tahun 2013, itu adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel purposive. Sampel purposive itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, kemudian didapatkan hasil, yaitu dari penelitian eksperimen ini, yang pertama, hasil observasi guru dan siswa di kelas eksperimen. Nah, observasi dilakukan dengan pengamatan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran tim scheme turnamen, berbasis teka-teki silang, dan pada pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Peneliti dibantu rekan dalam melakukan observasi. Kemudian yang kedua itu hasil belajar kognitif siswa sebelum pretest dan sesudah pembelajaran atau post-test. Sebelum sampel penelitian diberi perlakuan, itu terlebih dahulu guru memberikan tes awal atau pretest kepada siswa kelas 8D sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 31 orang. Nah, yang ketiga itu hasil angket respon. Menurut Sugiono pada tahun 2013, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.